Oke, disclaimer sebelum mulai, memang pada video ini saya tidak menghafal, saya membaca ya jujur. Jadi, mohon maaf jika terlalu banyak melirik ke arah lain seperti ke arah sini, ke arah situ, ke arah sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Muhammad Johan W. Saputro dari kelas 10 PH2 mendapat tugas dari Pak Derajat Wiguna untuk memaparkan informasi-informasi tentang dinamika sosial. Jadi hal-hal yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah tentang pengertian dari dinamika sosial, jenis dinamika sosial, faktor penyebab dinamika sosial, dan prinsip-prinsipnya. Ya, jadi menurut Wikipedia, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Untuk jenis, saya membaca artikel dari web gramedia.com. Ada dua jenis dinamika sosial, yaitu ada dinamika kecil, adalah dinamika yang terjadi karena adanya perubahan kecil yang ada di masyarakat dan berpengaruh pada suatu kelompok sosial. Lalu yang kedua ada dinamika besar, adalah dinamika yang terjadi dalam kelompok sosial karena adanya perubahan progres maju ataupun progres regres mundur akibat proses mobilitas sosial yang terjadi. Adalah faktor penyebab. Setahu saya faktor penyebab dinamika sosial itu ada dua ya. Ada faktor internal dan eksternal. Sesuai dari namanya, internal itu adalah penyebab dari dalam suatu kelompok dinamika sosial itu. Dan kalau eksternal kebalikannya, dari luar kelompok dinamika sosial tersebut. Jadi lanjut ke yang terakhir, prinsip dinamika sosial. Oke, jadi untuk prinsip dinamika sosial ada 5 ya, sesuai yang saya baca di website gramedia.com. Yang pertama ada adanya partisipasi atau keterlibatan aktif yang meliputi keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok. Jadi di sini udah cukup jelas dijelaskan oleh orang yang menulis artikel ini. Langsung lanjut aja kita ke nomor 2, yaitu saling menghormati. Pada tiap-tiap anggota kelompok dengan memiliki rasa saling menghargai atas pendapat, masukan, dan saran dari anggota kelompok yang lainnya. Lanjut ke nomor 3, ada percaya dan mempercayai. Dalam membangun hubungan sosial untuk membentuk jaringan sosial, networks, yang akhirnya dimapankan berupa peranata yang saling percaya dengan sifat kejujuran, kewajaran, egaliter, toleransi, dan kemurahan hati. Jadi lanjut ke nomor 4, adanya rasa keterbukaan untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab dalam lingkungan tertentu. Oke, yang mungkin di sini udah cukup jelas, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Dan yang terakhir ada tidak mengancam. Balik lagi ke poin mohon maaf tadi ada sedikit kepotong gara-gara penyimpanan HP-nya penuh ya. Jadi balik lagi ke poinnya nomor 2, yaitu saling menghormati. Tidak mengancam berarti kita tidak boleh memaksakan untuk orang lain percaya dan mau dengan pendapat yang kita sampaikan, karena kita harus saling menghormati. Jadi itu saja hal yang bisa saya sampaikan dalam materi di video kali ini, yaitu tentang dinamika sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.